Mengejutkan, Hezbollah klaim jatuhkan pesawat nirawak milik Israel. Hezbollah mengklaim telah menjatuhkan dan menyita pesawat nirawak Israel pada Sabtu kemarin. Pesawat nirawak tersebut dinyatakan Hezbollah terbang di atas Blue Line yang membatasi penarikan Israel dari negara itu pada tahun 2000 lalu. Hezbollah menyatakan milisinya berhasil menjatuhkan pesawat nirawak tersebut di dekat kota Aita al-Shab sebagaimana dilansir dari Al Jazeera pada Minggu kemarin. Sementara itu, militer Israel mengatakan salah satu pesawat nirawaknya telah jatuh di wilayah Lebanon selama operasi di sepanjang Blue Line. Israel mengatakan bulan lalu pihaknya telah menghalau upaya milisi Hezbollah untuk menembus garis itu. Hezbollah membantah pihaknya terlibat dalam insiden untuk menembus Blue Line tersebut. Klaim Israel tersebut dinyatakan setelah dugaan serangan rudal Israel mengenai posisi pasukan rezim Suriah dan sekutu mereka di selatan Damaskus. Hezbollah mengatakan akibat serangan tersebut salah satu anggotanya merupakan korban. Hezbollah lantas berjanji untuk membalas serangan rudal Israel tersebut. Organisasi tersebut mendukung Damaskus dalam perang saudara Suriah selama 9 tahun. Lebanon dan Israel secara teknis pun masih berperang. Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIFIL berpatroli di garis atas keduanya. Kehadiran personel UNIFIL semakin ditingkatkan setelah perang hebat antara Israel dan Hezbollah selama sebulan pada 2006 silam. Mereka ditugaskan untuk memantau gencatan senjata dan penarikan mundur Israel dari zona demilitarisasi di perbatasan. Israel saat itu menuduh Hezbollah menimbun senjata di perbatasan untuk mempersiapkan pertempuran. Benarkah demikian? Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel telah menyelesaikan beberapa latihan dengan Brigade and Battle Group Mission Training Center yang baru menggunakan pelatihan tempur virtual. Ketegangan dengan Hezbollah di Lebanon telah meningkat bulan lalu dan pejabat Israel Defense Forces mengatakan mereka menghadapi ancaman serangan yang konstan dan perlu dipersiapkan untuk meresponnya. Melansir Defense News, IDF melakukan latihan virtual untuk mempersiapkan serangan balasan kepada pasukan Hezbollah. Brigade and Battle Group Mission Training Center merupakan bagian dari upaya pengembangan digitalisasi terhadap lebih banyak alat yang digunakan IDF selama rencana momentum multi tahun yang mencakup teknologi jaringan baru. Komandan Batalion Pasukan Khusus Brigade Givati, Letnan Kolonel Netanel Shamaga mengatakan latihan terakhir menggunakan sistem baru pertempuran virtual dan memungkinkan kita untuk memperdalam pemahaman tentang skenario medan perang. Dua brigade telah menjalani pelatihan pada Juni dan Juli lalu dan akan berlanjut untuk 8 brigade lainnya sampai pada akhir tahun ini. Kemampuan IDF untuk meningkatkan dan mengembangkan inisiatif dan inovasi di antara barisan tempur yang meningkatkan kemampuannya. Brigade Givati adalah brigade pertama yang memulai pelatihan dengan cara ini, yaitu pertempuran virtual, ujar Shamaga. Pelatihan berlangsung di markas komando pelatihan di Pangkalan Julis dekat Askelon. B2MTC dikembangkan oleh Elbit System, kemudian ditingkatkan 2 kali dengan pembaruan kapasitas database dan pelaporan pasca tindakan. Simulator virtual ini menyediakan koordinasi yang lebih baik di medan perang, menurut Tal Cohen, Direktur Senior Pelatihan dan Simulasi Pertahanan di Elbit System.
Pusat pelatihan virtual seperti yang digunakan IDF semakin populer di seluruh dunia. Salah satunya dengan adanya kerjasama antara Elbit dengan Pusat Simulasi Royal Netherlands Army atau SIMCHAN. Operasi militer menjadi semakin kompleks sementara peluang latihan berskala besar lebih jarang terjadi karena kendala biaya logistik dan lingkungan, kata pihak Elbit System. Pelatih baru dari Elbit System memberi angkatan bersenjata Solus yang fleksibel dan dapat diskalakan oleh komandan pelatih. Brigade Givati biasanya dikerahkan di Israel Selatan di seberang perbatasan Gaza. Pelatihan mempersiapkan kami untuk pertempuran dari sudut pandang yang berbeda. Kami akan menerapkan ini di medan perang pada hari yang diperintahkan, kata Samaka. Israel menghadapi ketegangan dengan Hamas di Gaza selama beberapa tahun terakhir dengan adanya lebih dari 1.500 roket dan bentrokan di sepanjang perbatasan, insiden di laut, serta melibatkan pesawat tak berawak. Selain latihan virtual untuk mempersiapkan pertempuran dengan Hezbollah pada 23 Juli, Israel telah meningkatkan pasukan darat di sepanjang perbatasan Lebanon karena kekhawatiran tentang eskalasi yang dilakukan oleh Hezbollah. Israel juga terlibat dalam operasi multitahun untuk menghadapi unsur-unsur kekuatan Iran di Suriah dan di sekitar kawasan itu. Medan perang yang kompleks ini menggunakan F-35 generasi kelima dan pertahanan udara terbaru dengan lebih banyak konsentrasi terhadap pasukan khusus yang cocok dalam pelatihan virtual. Pelatihan ini memberikan tantangan yang lebih besar yang berurusan dengan sistem yang melibatkan kecerdasan buatan dan algoritma untuk membantu dalam manajemen pertempuran. Selama pelatihan baru-baru ini, tentara mengalami pertempuran di medan simulasi perkotaan atau yang diperkuat oleh Hezbollah. Simulator tersebut dibagi sepanjang garis brigade dengan ruang komando dan pemimpin peleton serta komandan kompi, dan latihan berlanjut selama beberapa hari. Replika desa-desa Lebanon muncul di layar dengan ancaman yang akan dihadapi tentara seperti bunker Hezbollah. Ada sistem yang mendokumentasikan kegagalan di lapangan dan korban virtual yang ditimbulkan untuk membantu unit pasukan belajar dari kesalahan. Rencana momentum IDF ini diperkirakan dapat membawa sebanyak mungkin kemampuan terdepan secepat mungkin selama konflik. Medan perang digital ini membantu dalam meningkatkan koordinasi. Cohen juga mengatakan peningkatan pelatihan terbaru ini artinya simulator memberikan 100 lebih petugas dari berbagai tingkat brigade akses ke unit periferal, logistik, UAV, helikopter, artileri, pesawat terbang, dan semua senjata serta elemen gabungan lainnya yang mungkin ada di medan perang.